Bambang Somantri, antara persaudaraan dan pengabdian. Sobat semua, Alkisah di pertapaan Jatisraya, tinggal resi bernama Begawan Suwandagini, mempunyai istri Dewi Darini, seorang bidadari keturunan Batara Sambujana. Begawan Suwandagini mempunyai 2 orang putra. Sang kakak bernama Bambang Somantri, satria elok tampan rupawan mahir dalam olah keprajuritan dan menguasai berbagai tata gelar perang, serta mempunyai ilmu kesaktian yang tiada tanding. Sedangkan sang adik bernama Sukasrana, bertubuh raksasa kerdil atau bajang yang buruk rupa, namun mempunyai jiwa brahmana. Walaupun secara fisik kedua kakak beradik tersebut berbeda jauh, namun keduanya saling menyayangi satu sama lain. Di mana ada Somantri, di situ selalu ada adiknya, Sukasrana. Sudah sejak lama Somantri ingin mengabdi kepada Raja Arjuna Sasrabahu di Kerajaan Mahespati. Namun keinginan itu selalu dipendamnya, karena tidak tega membiarkan Sukasrana, adik yang disayanginya, tinggal sendiri di pertapaan Jatisraya. Keinginan itu ia utarakan kepada ayahnya, Begawan Suwandagini, dan ibunya, Dewi Darini. Kedua orang tuanya mengizinkan dan berpesan agar adiknya Sukasrana turut serta. Namun Somantri menolak, dengan alasan kasihan nanti menjadi bahan ejekan orang-orang, karena bentuk fisiknya yang berbeda. Sebelum pergi, Begawan Suwandagini memberi nasihat. Somantri, walau kau tinggal di kota, jangan lupa selalu prihatin atau bertapa berata. Maksudnya bertapa di tengah pergaulan hidup yang disebut tapa ramai, yakni bertapa di tengah-tengah alam keramaian. Bertapa sambil bekerja dan beramal kepada masyarakat. Mengabdi kepada raja amatlah sulit, tidak boleh ragu-ragu, harus berketetapan hati dan setia kepada raja. Wajib mengabdi dengan sepenuh keikhlasan agar tidak menemui kesulitan lahir batin. Hidup rukun damai sesama manusia harus ditanamkan dalam sanubari dan dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Dan tunjukkan kemampuan bekerja, menyelesaikan tugas, curahkan segala perhatian dan kepandaian dalam tugas. Pada waktu yang telah ditentukan, pergilah Somantri ke kerajaan Mahespati. Ia pergi diam-diam meninggalkan adiknya yang sedang terlelap tidur. Sebelum pergi, Somantri berbisik, "Maafkan Sukasrana, adikku. Bukan kakak tega meninggalkan kamu sendiri. Namun cita-cita kakak untuk mengabdi pada Prabu Arjuna Sasrabahu sangat besar dan tidak tertahankan. Baik-baiklah kamu di sini, temani ayah dan ibu." Walaupun sedih dan berat hati, Somantri segera berangkat meninggalkan adiknya yang sedang tidur lelap. Sepeninggal kakaknya, Sukasrana sangat sedih dan mencarinya ke tempat-tempat yang biasa mereka berdua kunjungi, namun sia-sia. Sukasrana memanggil-manggil kakaknya yang sangat disayanginya dan selalu menanyakan ke bapak ibunya kemana gerangan Somantri pergi. Akhirnya Begawan Suwandagini memberitahukan tujuan kepergian Somantri kepada Sukasrana. Sukasrana memohon izin kedua orang tuanya untuk pergi menyusul Somantri, namun dilarang oleh kedua orang tuanya. Tanpa sepengetahuan Begawan Suwandagini dan ibunya Dewi Darini, pergilah Sukasrana hendak menyusul kakaknya Bambang Somantri. Dikisahkan Raden Somantri sampai di istana Mahespati. Prabu Arjuna Sasrabahu dengan senang hati menerima Somantri yang ingin mengabdikan diri. Prabu Arjuna Sasrabahu saat ini sedang jatuh hati dengan seorang putri Magadha, Dewi Citrawati, putri Prabu Citrawijaya. Oleh Prabu Arjuna Sasrabahu, Bambang Somantri ditugaskan untuk pergi melamar Dewi Citrawati untuk menjadi permaisuri Prabu Arjuna Sasrabahu. Bambang Somantri pun berangkat ke istana Magadha. Sementara itu di Magadha, keadaannya menjadi sulit
karena para raja 1000 negara tidak bergeming untuk mengepung istana Magadha. Hal tersebut terjadi karena tidak ada kepastian dari Prabu Citrawijaya untuk menentukan lamaran siapakah yang akan diterima, sehingga keadaan itu menjadi berlarut-larut. Kedatangan Bambang Somantri menjadikan semangat bagi Prabu Citrawijaya dan Dewi Citrawati. Akhirnya diputuskan oleh Prabu Citrawijaya bahwa raja-raja 1000 negara yang masih ingin melamar Dewi Citrawati harus mengikuti sayembara. Siapa saja yang dapat mengalahkan Bambang Somantri akan menjadi suami Dewi Citrawati. Somantri dapat mengalahkan raja-raja 1000 negara yang mengepung kerajaan Magadha. Bambang Somantri memenangkan sayembara Dewi Citrawati. Bambang Somantri kembali ke Mahespati dengan diiringi raja-raja negara 1000 negara yang telah ditaklukkan oleh Bambang Somantri pada waktu perebutan Dewi Citrawati. Dewi Citrawati bersedia menjadi istri Prabu Arjuna Sasrabahu, asal Prabu Arjuna Sasrabahu bisa mengalahkan Bambang Somantri terlebih dahulu. Permintaan Dewi Citrawati dipenuhinya. Kemudian, terjadilah pertandingan kekuatan antara Bambang Somantri dengan Prabu Arjuna Sasrabahu. Pertempuran berlangsung sampai berhari-hari, siang dan malam. Keduanya sama-sama dikjaya dan sama saktinya. Untuk mengakhiri pertempuran, Prabu Arjuna Sasrabahu mengeluarkan kesaktiannya sebagai titisan Dewa Wisnu. Ia bertiwi kerama dan berubah menjadi berhala, raksasa sebesar gunung Anakan. Bambang Somantri terkejut. Barulah ia menyadari berhadapan dengan titisan Dewa Wisnu. Bambang Somantri menyerah. Ia telah menemukan jati diri Prabu Arjuna Sasrabahu. Arjuna Sasrabahu adalah titisan Dewa Wisnu yang ia cari-cari selama ini. Sejak dahulu Bambang Somantri menginginkan bisa mengabdi pada titisan Dewa Wisnu. Setelah mengetahui kemenangan Prabu Arjuna Sasrabahu, maka Dewi Citrawati menagih permintaan yang kedua dan ketiga, yaitu meminta Putri Domas yang terdiri dari para bidadari dari Kahyangan sebagai pengiring pengantin dan Taman Sriwedari dari Kahyangan Untara Segara. Prabu Arjuna Sasrabahu sekali lagi meminta kepada Bambang Somantri untuk dapat melaksanakan permintaan Dewi Citrawati. Bambang Somantri meninggalkan istana guna memenuhi permintaan Prabu Arjuna Sasrabahu. Di tengah perjalanan, Bambang Somantri tidak tahu harus berbuat apa untuk mendapatkan permintaan Dewi Citrawati. Tiba-tiba, ia seperti mendengar suara adik yang dirindukannya, Sukasrana. Bambang Somantri terperanjat melihat Sukasrana mendekatinya. Sukasrana berjanji akan membantu kakaknya Bambang Somantri asalkan ia diperbolehkan ikut bersama kakaknya. Sukasrana menyuruh kakaknya kembali ke Mahespati. Sukasrana segera mencari tempat untuk bersemadi dan memohon Hyang Widiwasa agar membawa Putri Domas dan memindahkan Taman Sriwedari ke Istana Mahespati. Bambang Somantri bergegas pulang ke Istana Mahespati. Sesampai di Istana Mahespati, ternyata Putri Domas yang terdiri dari 100 orang bidadari yang wajah dan badannya semua sama, serta Taman Sriwedari sudah berpindah ke Istana Mahespati. Bambang Somantri merasa lega, karena dengan bantuan adiknya, maka semua permintaan Dewi Citrawati dapat dilaksanakan. Prabu Arjuna Sasrabahu merasa senang melihat keberhasilan Bambang Somantri telah mendapatkan apa yang diinginkan Dewi Citrawati. Mengingat jasa-jasanya, maka Bambang Somantri diangkat menjadi patih kerajaan Mahespati dengan gelar Patih Suwanda. Pengangkatan Bambang Somantri menjadi Patih Mahespati dilakukan di Balairung Istana Mahespati di hadapan para nayaka, sentana, para menteri, dan bupati. Juga di depan raja-raja 1000 negara. Sementara itu, di taman, para istri Arjuna Sasrabahu melihat sesuatu yang menakutkan. Maka Arjuna Sasrabahu minta agar Patih Suwanda menyelesaikan masalah ini. Bambang Somantri terkejut ketika yang menjadi pokok persoalan adalah adiknya.
Bambang Sukasrana ketiduran di Taman Sriwudari, mungkin karena capek setelah memindahkan taman dari Untara Segara ke Mahespati. Adiknya dibangunkan, disuruhnya pergi dari taman. Namun Bambang Sukasrana tidak mau berpisah lagi dengan Bambang Somantri. Bambang Somantri menakut-nakuti adiknya dengan pura-pura akan memanah adiknya. Tetapi anak panah yang diarahkan kepada adiknya tanpa sengaja terlepas dan mengenai adiknya. Sebelum tewas, Sukasrana bersumpah akan menunggu kakaknya untuk bersama-sama memasuki surga. Ia berpesan suatu hari nanti akan ada raja raksasa yang akan membantu sumpahnya. Untuk itu, ia berpesan agar Somantri berhati-hati jika berjumpa dengan raja raksasa itu. Bambang Somantri menangisi kematian adiknya. Prabu Arjuna mengetahui peristiwa ini, menyayangkan pada Somantri. Mengapa tidak memberitahukan pada Prabu Arjuna Sasrabahu kalau yang ditakuti para istrinya sebenarnya adik Bambang Somantri sendiri? Andaikan tahu sebelumnya, Prabu Arjuna Sasrabahu pasti mengizinkan adik Bambang Somantri tinggal di dalam Taman Mahespati. Bambang Somantri merasa menyesal dan berdosa besar pada adiknya Sukasrana. Penyesalan biasanya datang kemudian. Sekarang hanya satu keinginan Somantri, yaitu mati, agar bisa bersama lagi dengan adiknya Sukasrana. Dewi Citrawati selalu saja minta yang aneh-aneh. Sekarang ia ingin mandi di sebuah telaga Minangkalbu yang airnya bening bersama para selir. Citrawati minta agar air sungai Minangsraya dibendung supaya menambah air telaga tempat mereka mandi. Dengan kesaktian Prabu Arjuna Sasrabahu, Bertiwik Rama menjadi raksasa sebesar Gunung Anakan. Sungai Minangsraya terbendung, air telaga meluap dan airnya memenuhi telaga Minangkalbu, sehingga permintaan Dewi Citrawati terpenuhi. Meluapnya air sungai Minangsraya yang terbendung berakibat pula banjirnya air di Istana Alengka, tempat kediaman Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka memerintahkan Ditya Kalamarica untuk mencari penyebabnya, maka berangkatlah Ditya Kalamarica untuk melihat apa yang terjadi. Ditya Kalamarica melihat bahwa banjir kali ini bukan banjir karena alam, namun karena ulah Prabu Arjuna Sasrabahu yang berubah menjadi raksasa dan membendung sungai Minangsraya. Prabu Dasamuka menjadi murka, dengan kekuatan penuh bala tentaranya menyerang kerajaan Mahespati. Prabu Arjuna Sasrabahu memerintahkan Pati Suwanda memimpin pasukan dan menghadang-menghadapi Prabu Dasamuka beserta pasukan bala tentaranya. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan kedua kerajaan tersebut. Patih Suwanda berhadapan dengan Prabu Dasamuka. Keduanya bertempur menggunakan kesaktiannya masing-masing. Setiap kali Dasamuka terbunuh dan anggota badannya cerai-berai oleh panah Patih Suwandi, setiap kali itu pula badannya bersatu dan utuh kembali. Ini dikarenakan Dasamuka mempunyai ilmu rawa rontek. Setiap tubuhnya menyentuh tanah, kembali bersatu dan hidup kembali. Pada satu kesempatan, Dasamuka menangkap dan mencengkram Patih Suwanda. Patih Suwanda terkejut ketika melihat gigi taring Prabu Dasamuka. Nampak adiknya, Sukasrana melambaikan tangannya, seolah-olah memanggilnya. Dan dengan gigi taringnya, Dasamuka menggigit putus leher Patih Suwanda. Akhirnya, Patih Suwanda gugur. Kutukan Sukasrana terlaksana dan janjinya menunggu kakaknya untuk bersama-sama ke surga terpenuhi. Dari cerita wayang ini dapat kita petik pelajaran bahwa hidup perlu dijalani apa adanya tanpa harus dipenuhi kepura-puraan. Sikap menerima semua kekurangan dengan lapang dada akan membuat hidup terasa lebih ringan. Jauhkan rasa gengsi, kerja keras penuh semangat serta bersikap jujur akan membuat hidup lebih bermakna dan martabat. Jangan merasa malu dengan kondisi serba kekurangan. Jadikan kekurangan sebagai cambuk untuk berusaha lebih keras demi meraih cita-cita dengan cara terhormat. Sekian sobat semua, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.